Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma Yusuf dengan NIM 24020100. Nah, di sini pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai autisme atau gangguan spektrum, di mana autisme ini adalah kondisi perkembangan pada anak yang mengaruhi cara mereka berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta berperilaku. Nah, anak dengan autisme itu memiliki cara berpikir dan merespons lingkungan yang berbeda dibandingkan anak pada umumnya. Nah, autisme itu disebut spektrum karena kondisi ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada anak yang hanya mengalami kesulitan ringan dalam komunikasi, tetapi ada juga anak yang membutuhkan bantuan lebih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi ini biasanya sudah mulai terlihat sejak usia dini, sekitar 2-3 tahun. Autisme bukan penyakit menular dan bukan disebabkan oleh pola asuh orang tua. Autisme itu merupakan kondisi perkembangan otak yang berbeda. Anak autis tetap memiliki potensi dan kemampuan. Dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa berkembang, belajar, berprestasi sesuai dengan kemampuannya. Terus ciri-ciri utama anak autis itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu gangguan dalam komunikasi. Anak autis sering mengalami kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa. Beberapa cirinya itu terlibat berbicara atau tidak berbicara sama sekali. Kedua, mengulang kata atau kalimat. Ketiga, sulit memahami perintah sederhana, tidak merespon saat dipanggil namanya. Ada juga anak autis yang bisa berbicara, tetapi cara bicaranya kaku atau tidak sesuai dengan situasi. Yang kedua yaitu kesulitan interaksi sosial. Anak autis itu cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti pertama, tidak melakukan kontak mata. Kedua, lebih suka bermain sendiri. Yang ketiga, tidak tertarik bermain dengan teman sebaya dan sulit memahami perasaan orang lain. Hal-hal ini bukan berarti mereka itu tidak ingin berteman, tetapi mereka belum tahu cara melakukannya. Terus yang ketiga yaitu perilaku yang berulang, di mana ciri lain itu sering muncul adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang, seperti pertama, mengayunkan tangan atau tubuh. Yang kedua, menyusun benda dengan pola tertentu. Dan yang ketiga itu mengulang aktivitas yang sama terus-menerus. Dan sangat menyukai rutinitas dan sulit menerima perubahan. Nah, jika rutinitas terganggu, maka anak bisa menjadi marah atau cemas. Selanjutnya yaitu sensitivitas terhadap lingkungan. Anak yang sering memiliki kepekaan yang berbeda terhadap rangsangan, misalnya pertama, tidak tahan suara keras. Yang kedua, sensitif terhadap cahaya terang. Dan yang ketiga, tidak nyaman dengan sentuhan tertentu dan bisa sangat tertarik pada benda tertentu. Nah, setiap anak autis itu memiliki ciri yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami secara individu. Selanjutnya yaitu cara berinteraksi dengan anak autis. Berinteraksi dengan anak autis itu membutuhkan kesabaran dan pemahaman. Nah, adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu gunakan bahasa yang sederhana. Nah, berbicaralah dengan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah mereka pahami.
Hindari kalimat yang terlalu panjang atau membingungkan. Contohnya, kedua yaitu beri waktu untuk merespon. Nah, anak autis biasanya itu membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan merespon. Nah, jangan terburu-buru atau langsung mengulang pertanyaan berkali-kali. Dan yang ketiga, gunakan kontak visual secukupnya. Ajak anak autis untuk melihat, tetapi jangan memaksa kontak mana. Capek deh gue ini. Yang ketiga, gunakan kontak visual secukupnya. Nah, ajak anak autis ini untuk melihat, tetapi jangan memaksa mereka untuk kontak mata. Bisa dengan menunjukkan benda atau aktivitas yang menarik perhatian mereka. Dan yang keempat itu, gunakan media visual. Nah, anak autis lebih mudah memahami gambar daripada kata-kata. Gunakan gambar atau kartu aktivitas dan jadwal harian bergambar. Dan yang kelima, bersikap tenang dan konsisten. Saat anak marah atau tantrum, tetaplah tenang. Jangan membentak atau memarahi mereka. Gunakan pendekatan yang lembut dan konsisten. Dan yang keenam, ikuti minat anak tersebut. Jika anak yang menyukai sesuatu, gunakan hal tersebut sebagai cara untuk mendekati dan berinteraksi. Misalnya, jika si anak tersebut suka mobil-mobilan, gunakan mainan itu untuk berkomunikasi. Nah, adapun tips mengajar anak autis di kelas inklusi. Mengajar anak autis di kelas inklusi itu membutuhkan strategi khusus agar mereka bisa belajar dengan nyaman bersama teman-temannya. Pertama, yang harus kita lakukan, buat lingkungan terstruktur. Anak autis itu membutuhkan keteraturan. Oleh karena itu, susun jadwal pelajaran yang jelas. Gunakan rutinitas harian. Tempatkan barang pada posisi tetap. Hal ini bisa membantu anak merasa aman dan tidak bingung. Dan yang kedua, gunakan metode visual. Pembelajaran akan lebih efektif jika menggunakan gambar, video, alat peraga, dan yang kedua, gunakan metode visual. Pembelajaran itu akan lebih efektif jika menggunakan gambar, video, dan alat peraga. Misalnya, saat mengajar, gunakan gambar daripada hanya menjelaskan secara lisan. Karena dengan begitu, anak tersebut itu mudah memahami. Dan yang ketiga, berikan instruksi yang jelas. Sampaikan perintah secara sederhana dan satu persatu. Jangan memberikan banyak instruksi sekaligus. Yang keempat, beri penguatan positif. Jika anak berhasil melakukan sesuatu, berikan pujian atau hadiah kecil. Ini akan memotivasi anak untuk belajar. Dan yang kelima, pahami kondisi emosional anak. Jika anak terlihat gelisah atau marah, beri waktu pada mereka, beri waktu istirahat, ajak mereka ke tempat yang lebih tenang, dan jangan memaksa belajar saat kondisi tidak stabil. Yang keenam, gunakan pendekatan individual. Setiap anak autis berbeda, jadi guru perlu mengenali karakter setiap anak, karakter masing-masing anak tersebut. Terus, sesuaikan metode belajar, tidak membandingkan dengan siswa lain, dan libatkan teman sebaya. Ajarkan siswa lain untuk memahami dan menerima anak autis tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi penjelasan sederhana tentang perbedaan, lalu mendorong sikap saling membantu, dan bekerja sama dengan orang tua.
Dan yang kedelapan itu bekerja sama dengan orang tua. Komunikasi antara guru dan orang tua sangat penting agar guru bisa memberi laporan perkembangan, bertanya kebiasaan anak di rumah bagaimana, dan menyesuaikan metode belajar. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai autis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.